Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas 5 soal TPS kuantitatif. Oke, langsung saja kita kerjakan. Suatu proyek dijadwalkan akan selesai dalam waktu 30 hari. Jika dikerjakan oleh 60 orang pekerja, memasuki hari ke-21 ada 20 orang pekerja yang sakit dan baru bekerja lagi 5 hari setelahnya. Ada 20 orang pulang ke kampung halaman dan kembali setelah 5 hari. Jika setiap pekerja memiliki kemampuan yang sama dan agar proyek selesai tepat waktu, jumlah minimal pekerja yang harus ditambah adalah titik-titik pekerja. Oke, di sini kita lihat dulu. Total pekerjaan sama dengan ini ada 3 tahap. Yang tahap pertama itu 20 hari pertama ditambah 5 hari awal, 5 hari awal ditambah lagi 5 hari akhir setelah hari ke-21. Oke. Total pekerjaan pertama ini sama dengan 30 hari dikali 60 orang. Oke. 20 hari pertama ini 60 kali 20 atau 20 hari kali 60 orang ya. Kemudian yang 5 hari awal ini 20 orang kali 5 hari. Sedangkan yang 5 hari akhir ini 5 dikali titik-titik orang. Karena nggak tahu berapa jumlah orangnya. Oke, setelah itu kita kalikan ini jadi 1800, ini 1200 ditambah 100 ditambah 5 orang. Jadi ini 1800 dikurangi 1300 sama dengan 5 orang. Jadi ini kalau kita hitung sisa 500 ya. 500 sama 5 orang. Jadi orangnya ini adalah 100. Karena yang ditanyakan adalah tambahannya, kita kurangi. Kan awal mulanya kan 60 orang. Nah, kita kurangi 100 kurangi 60 untuk menjadi tambahannya. Jadi tambahannya adalah 40 orang. Kita masuk soal yang nomor kedua. 4 tahun yang lalu rata-rata umur ayah, ibu, dan kakak adalah 34 tahun. 3 tahun yang lalu rata-rata umur ayah, kakak adalah 32 tahun. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q? Berikut berdasarkan informasi yang diberikan. Jika diketahui P ini umur ibu saat ini dan Q 45 tahun. Berarti kita harus mencari nilai P ya, umur ibu. Oke, kita cari dulu umur ibu. Oke, untuk umur ibu sendiri. Jadi diketahui ini di sini umur ayah itu bisa kita misalkan X, umur ibu Y, umur kakak Z. Oke, setelah itu baru kita cari ya. X minus 4. Kenapa minus 4? Karena apa? Karena 4 tahun yang lalu, ya kan? 4 tahun yang lalu. Jadi X ini ayah 4 tahun yang lalu berapa? Ditambah ibu 4 tahun yang lalu berapa? Jadi Y min 4 ditambah Z min 4 sama dengan 32. Oke. Jadi nanti di sini hasilnya itu X plus Y plus Z min 12. Yang ini ini ada pernya. Per 3 kita kalian silang. Jadi ini 102. Kenapa ada ini 3 di sini? Karena kan ada 3 nih. 1 2 3. Rata-rata kan? Oke, setelah itu baru kita cari X plus Y plus Z. Ini sama dengan 114. Ini pernyataan yang pertama. Atau persamaan yang pertama. Sekarang yang kedua. Yang kedua ini 3 tahun yang lalu rata-rata ayah
umur ayah dan kakak adalah 32 tahun. Jadi X minus 3 ya per Z min 3 bagi 2 karena ada jumlahnya 2 sama dengan 32 tahun. Kalikan silang 64, jadi XZ ini min 6, X plus Z min 6, jadi X plus Z sama dengan 70. Ini persamaan 2. Oke, sekarang kita cari umur ibu. Dengan cara apa? Substitusi. Jadi kita bisa mensubstitusikan ini X, Y plus Z sama dengan 114. Ini kita masukkan yang ini. X plus Z sama dengan 70 ya. Jadi kan 70 plus Y sama dengan 114. Berarti Y jawabannya 44. 44 ya. Jadi kalau ini 44, jadi lebih besar yang mana? Yang Q. Jadi jawabannya yang B. Kita lanjut lagi. Soal nomor 8 ini ya. Tentukan nilai R. Oke, nilai R sekarang. Ingat, kalau gini ini pelurus. Jadi sama dengan 180 derajat ya. Kalau bertolak belakang ini gini contohnya. A sama R gitu. Atau P sama Q itu bertolak belakang atau sama nilainya. Oke, kita lihat dulu syarat yang pertama ini. A sama dengan C, A plus C. Di sini kan yang diketahui A plus B plus C itu 180 derajat karena berpelurus. Sedangkan di sini A plus C 85. Oke. Jadi B itu berapa derajat? 95. Nah, apa bisa kita nyari nilai R? Apa bisa? Nggak bisa. Karena yang ini nggak bersing itu ya, nggak bertolak belakang B sama R ini. Yang bertolak belakang itu yang mana? Yang ini. A sama R bertolak belakang. Kalau B ini bertolak belakang dengan Q. Oke. Coba sekarang kita yang nomor 2. A plus B sama dengan C 180 derajat. B plus C itu 130. Jadi A-nya tetap. Jadi A-nya 50 derajat. Apa bisa? Bisa, karena A ini bertolak belakang ya. Jadi nilainya sama, A sama dengan R. Jadi jawabannya 2 saja cukup, ya kan? 2 saja cukup. Jadi yang ini, yang B. Oke, kita lanjut lagi. Soal nomor 9. Suatu kebun berbentuk lingkaran. Jika di sekeliling kebun akan ditanami pohon dengan jarak antar pohonnya adalah 2 meter, berapakah banyak pohon yang dibutuhkan? Oke, kita jawab. Yang pertama dulu, ini luas kebunnya 15.400 dan pohonnya ini 2 meter. Yang ditanyakan berapa banyak pohon? Berarti kita cari luas dulu. Pi R kuadrat 15.400, ini pakai 22/7 bisa kan? Jadi R kuadrat ini 7 per 22 kali 15.400. Coret ini 700. Jadi R kuadrat ini 4.900. Kalau diakarkan untuk mencari R berarti 70. Oke. Sekarang kita cari kelilingnya. 2 kali Pi kali R. 2 kali 22 per 7 kali 70. Oke. Coret 10 jadi 44 Karena di sini berapa banyak pohon? Nah, untuk mencari jumlah pohon ini gampang sekali. Untuk mencari banyak pohon ya. Kita cuma tinggal membaginya aja, membagi keliling. Nah, jadi 220 pohon. Nah, gitu. Jadi cukup ya. Pernyataan pertama, benar. Sekarang yang kedua, keliling. Nah, jelas bisa karena banyak pohon kan, apa tadi? Untuk mencari banyak pohon itu rumusnya itu keliling dibagi 2. Keliling lingkaran dibagi 2. Jadi ini 440 dibagi 2. Ketemu udah 220. Jadi 1 dan 2 cukup.
Jadi jawabannya yang D. Oke, nomor 10.